Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-146. Kali ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang saat ini Tuhan dengan kerinduan. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon, tuntun sertai kami oleh Roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, supaya kami juga memahami rahasia firman-Mu yang terselubung. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki Markus pasal 3 ya. Di dalam perikop yang ke-146 ini, lagi-lagi Yesus diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin agama dan saudara bisa dikatakan dari golongan Farisi, Saduki, para imam-imam kepala. Kenapa sih dengan mereka gitu ya? Kenapa kok mereka yang seharusnya tahu firman Tuhan, mereka harusnya memberikan support kepada Yesus. Mereka harusnya mengasihi Yesus. Malah sebaliknya, justru para pemimpin agama inilah yang menghalang-halangi pekerjaan Yesus. Mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan. Bahkan saudara tentu tahu, pada akhirnya ketika mereka tidak mendapati kesalahan, mereka membuat atau merekayasa, termasuk membuat orang menjadi saksi palsu. Nah, kali ini kita akan lanjut di mana Yesus kembali masuk ke dalam rumah ibadat. Dan lucunya di sini ya, orang beribadah, orang datang ke rumah ibadat, tapi ada yang menderita sakit penyakit. Ya, orang ini mati sebelah tangannya. Kita mungkin berkesimpulan kalau zaman sekarang ya mungkin dia kena stroke seperti itu ya. Karena umumnya orang yang mati sebelah badan itu biasanya kita bilang itu stroke ya. Mereka mulai mengamat-amati Yesus. Karena ya saudara sudah tahu tentunya kalau saudara membaca perikop sebelumnya. Ini Yesus sudah terkenal, sudah tenar. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa untuk menyembuhkan. Jadi mereka, para ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini mulai mengamat-amati. Apakah Yesus akan menyembuhkan? Siapa namanya si orang yang mati setengah badannya ini? Mereka mencari-cari salah, saudaraku.
Karena sebenarnya kalau kita bicara dalam pembahasan kita di perikop sebelumnya ya, saya sudah banyak kali membahasnya. Bahwa orang Farisi itu adalah golongan yang keras dari mazhab Yudaisme. Mereka golongan yang keras, mereka menafsirkan dengan jauh lebih hukum oral, istilahnya tuh hukum atau perintah itu diperberat sama mereka. Mereka membuat aturan-aturan yang sebenarnya bukanlah esensi dari Taurat, tapi mereka perberat seperti itu. Contohnya, sama seperti yang kemarin ya, hari Sabat itu kan katanya nggak boleh bekerja. Itu memang benar seperti itu. Perintahnya memang nggak boleh bekerja. Tetapi diperberat oleh mazhab dari golongan Farisi ini. Diperberat dengan cara hukum Sabat itu sama sekali tidak boleh, bahkan untuk memetik gandum dan memakannya itu dianggap bekerja. Padahal ya tidak seperti itu. Lalu bagaimana dengan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit? Lagi-lagi orang Farisi mencari-cari kesalahannya. Makanya Yesus bertanya, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh? Karena mereka diam itu bukan karena mereka nggak tahu jawabannya. Mereka diam itu karena mereka tegar tengkuk, keras hati. Mereka tidak menyukai Yesus. Dan Yesus sebaliknya memandang mereka dengan marah sekaligus sedih. Marah karena mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka nggak punya belas kasihan. Sedih karena mereka menginterpretasikan kebenaran firman Tuhan itu sudah keluar dari jalur, sudah keluar dari konteksnya. Lalu bahkan dikatakan di sini orang Farisi mulai bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh Yesus. Nah, siapa itu orang Farisi? Ya, orang Farisi adalah satu aliran atau golongan, sekali lagi yang mazhab yang paling keras dari agama Yudaisme. Sementara orang Herodian itu pendukung politik Herodes dan kekuasaan Romawi. Jadi lucunya di sini, saking bencinya mereka dengan Yesus, saking irinya mereka dengan Yesus, karena dengan keberadaan Yesus, mereka tidak lagi mendapat exposure. Orang sekarang sudah mulai lebih ngebet, lebih tertarik, lebih percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkhotbah dengan penuh kuasa, ia melayani dengan penuh kuasa dan mujizat. Bagaimana mungkin mereka bisa tinggal tenang melihat ada orang yang jauh lebih terkenal daripada mereka, jauh lebih dikagumi, bahkan puluhan, ratusan, ribuan orang mungkin berbondong-bondong mengikuti kemana Yesus pergi. Jadi karena sebenarnya Farisi dan Herodian itu sebenarnya berbeda pendapat, ya, berseberangan secara politik dan agama, saudaraku. Namun karena kebencian pada orang yang sama, ya, kebencian pada orang yang sama membuat mereka bisa bekerja sama untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. The enemy of my enemy. Apa itu? Saya lupa, saudaraku. The enemy of my enemy is my friend, kalau tidak salah. Tapi pada intinya, saudara bisa ngelihat di sini, yang Yesus ingin ajarkan kepada setiap kita adalah, pertama, itu agama tanpa belas kasihan itu akan menjadi keras, kaku, dan mati. Makanya Yesus bertanya, apakah diperbolehkan berbuat baik atau jahat pada hari Sabat? Jadi saudara perlu tahu ya, hari Sabat memang ketentuannya tidak boleh bekerja. Tetapi aturan Sabat ini, aturan tidak boleh bekerja ini diperberat oleh golongan Farisi. Mereka mengatakan bahwa menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Karena apa? Karena dianggap tidak mendesak. Bisa besok hari, seperti itu. Tapi sekali lagi, Yesus kan Tuhan, saudaraku ya. Jadi dia di sini kebenarannya akan mengoreksi
penyimpangan-penyimpangan, termasuk orang-orang yang menambahkan kebenaran. Yesus menunjukkan bahwa membiarkan penderitaan ketika kita tidak bisa menolong, ketika kita bisa menolong maksudnya kalau ada orang menderita di depan saudara dan saudara bisa menolong dia, tapi saudara tidak melakukan, maka itu dikatakan perbuatan jahat. Ya, saya lupa ada ayat di dalam Perjanjian Baru, salah satu surat yang berkata, kalau engkau tahu bagaimana harusnya berbuat baik, tetapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Saudara boleh cari ayat firman ini. Saya lupa ayatnya di mana tepatnya, tetapi persis seperti itu. Kalau engkau tahu bagaimana seharusnya engkau berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Nah, demikian juga Yesus, dia berkuasa untuk menyembuhkan, dan ketika belas kasihannya melihat ada orang yang perlu dijamah oleh kuasanya, dia tidak ragu-ragu untuk menyembuhkan. Ya, bukannya dia tidak peduli akan agama. Saudara lihat kepedulian Yesus terhadap agama apa? Dia datang ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dia menghormati aturan itu. Tapi saudara lihat ada aturan-aturan yang di luar konteks bagi Yesus. Yakni menyembuhkan orang pada hari Sabat. Masa nggak boleh, saudaraku ya? Aneh. Ya. Jangan biarkan aturan membutakan hati kita terhadap kebutuhan manusia di sekitar kita. Bagaimana kalau ada orang yang kecelakaan? Saudara ya, walaupun bisa ditolong besok gitu ya. Tapi kalau bisa ditolong hari ini, kenapa enggak? Kenapa harus menunggu besok memberikan pertolongan? Ya, memang dikatakan yang tidak urgent sih. Tapi bagi saya, Tuhan sedang mau meluruskan konsep daripada agama yang sejati itu harusnya belas kasihan, bukan aturan. Ya. Yang kedua, Yesus menyuruh orang yang lumpuh sebelah badan ini untuk berdiri di tengah. Tahukah saudara bahwa dalam budaya Yahudi, yang berdiri di tengah sinagog atau tempat ibadah itu adalah orang-orang yang biasanya pengajar atau pembaca Taurat yang berdiri di situ. Jadi yang berdiri di tengah itu adalah pusat perhatian. Dengan menempatkan orang yang sakit ini, yang lumpuh setengah badan ini di tengah, Yesus sedang membalik fokus ibadah. Fokus ibadah itu adalah tempat pemulihan. Jadi saudara harus melihat kepada sisi manusianya. Bukan pada sistemnya, bukan pada aturannya, bukan pada liturgi semata, tetapi kepada jiwa manusia yang menderita. Saudara harus perhatikan itu. Saudara, ketika engkau datang ke gereja, adakah engkau melihat belas kasihanmu tersentuh, tergerak? Kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang menderita, boro-boro seperti itulah. Kalau misalnya saudara duduk ya, kursi penuh, tiba-tiba ada ibu hamil atau nenek-nenek atau kakek yang sudah tua yang rentak, tidak kebagian kursi, apakah saudara akan membagikan kursimu karena engkau masih muda? Apakah engkau melakukan itu? Karena ketika engkau berfokus kepada sistem, engkau tidak akan melakukan, atau egoisme, engkau tidak akan melakukan itu. Oke, banyak sekali aturan-aturan yang seringkali membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Seringkali membatasi kuasa Tuhan bekerja. Dulu ketika akhir tahun 2000-an ya, bukan awal tahun 2000 maksud saya, ada gereja-gereja yang konservatif, gereja-gereja yang ortodoks itu melarang peribadatan dengan alat musik full band. Sebenarnya kenapa salah? Karena alat musik full band katanya sangat identik dengan dunia sekuler, dengan hiburan. Ya, alasannya sih bagus-bagus aja. Tetapi ketika waktu berjalan, hari ini akhirnya gereja-gereja konservatif itu bisa menerima. Cuma yang dulu ketika orang pakai band, ketika orang memuji Tuhan bertepuk tangan, anehnya gereja konservatif mengeluarkan sebuah surat edaran dan mengatakan bahwa gereja-gereja yang ekspresif seperti itu dikatakan sesat. Padahal tidak ada dasar firman-Nya, tidak ada dasar apapun. Karena benci aja, karena tidak suka aja, karena tidak sealiran aja. Seperti itu. Tapi sekarang tiba-tiba gereja yang konservatif itu mulai melunak dan akhirnya mereka pakai full band juga. Pakai alat band lengkap
Dan mereka bertepuk tangan juga dan membuat yang namanya ibadah ekspresif. Pada akhirnya tetapi ya puji Tuhan, ada pembaharuan. Nah sekali lagi, saudara harus melihat ada belas kasihan, bukan aturan semata. Ada belas kasihan nggak di dalamnya, saudara ya. Nah orang Farisi ya, ketika mereka mendengarkan pertanyaan Yesus, mereka terdiam. Sekali lagi, mereka diam bukan karena tidak tahu jawabannya, namun karena kebencian dan buta rohani. Mereka marah karena kekerasan hati. Ya saudara ya, kekerasan hati mereka menolak Yesus karena iri hati dan sebagainya. Lalu Yesus kemudian berkata kepada orang yang menderita itu, orang yang lumpuh setengah badan itu, ulurkanlah tanganmu. Dan seketika itu juga sembuhlah orang itu. Jadi Yesus tidak menjamah orang itu, ia hanya berkata-kata, ia hanya menyuruh orang itu mengulurkan tangan, dan seketika itu sembuhlah dia. Dengan tidak menyentuh atau melakukan tindakan fisik, Yesus ingin menunjukkan bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah tidak terikat oleh aturan manusia. Yesus tidak melanggar hukum Taurat, saudaraku. Ia justru menggenapinya dengan kasih dan kuasa ilahi. Makanya Yesus berkata apa? Kesimpulan, kegenapan dari hukum Taurat ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kemudian belakangan dia sempurnakan, kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita boleh dicelikan ya melihat kebenaran ini. Ya, jangan biarkan roh agamawi itu menguasai hati dan pikiran kita. Tetapi ingatlah, belas kasihan Kristuslah yang bekerja seharusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mungkin ada kesimpulan ya yang bisa kita sampaikan bahwa lebih baik melanggar aturan manusia untuk menyelamatkan jiwa daripada menjaga sistem dan membiarkan manusia itu binasa. Jadi Yesus menempatkan orang sakit di tengah ibadah bukan di pinggir, karena belas kasihan adalah inti kekudusan. Kemudian yang terakhir, ibadah sejati bukan yang taat aturan, tapi yang taat di dalam mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat rahmat dan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh hidup dalam kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan setiap kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami bertumbuh menuju ke arah kepenuhan Kristus. Kami semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin matang, semakin boleh membedakan yang mana yang baik, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program Seri Pendalaman Alkitab, dan terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami dan ini kerinduan hati kami juga, sekalian orang percaya boleh bertumbuh dalam kebenaran dan tidak ada yang disesatkan, semua boleh bersukacita dimerdekakan dan tidak akan meninggalkan kesetiaannya yang semula sampai kesudahannya. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi dalam program Seri Pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia dan anugerah Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.